Bab 89. Pelayan Sang Bos CEO. Acara siang tadi telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Kini acara pesta malam hari akan dimulai. Semua para tamu sudah berkumpul. Bahkan pengantin pun sudah didandani. Sayang, kita tidak usah keluar, kita di sini saja. Aku ingin berduaan denganmu, Bara terus menempeli Kirana. Saat ini Kirana sudah memakai gaun berwarna krim dengan ekor panjang, sedangkan Bara memakai jas dengan warna senada dengan Kirana. Bara mendekati Kirana dan menciumnya. Tuan malu, kita dilihat mbak itu, Kirana menunjuk seorang mua dan dua asistennya di dalam ruangan. Mereka terus menundukkan kepala tidak berani melihat pasangan pengantin itu. Aku tidak peduli, kau harus dihukum malam ini karena terus memanggilku tuan. Aku kan sudah bilang ubah panggilanmu, apalagi kita sudah menikah. Aku bukan bosmu, aku adalah suamimu, ucap Bara sambil terus memeluk Kirana. Ya nanti saja hukumannya, ayo kita keluar. Kirana langsung menarik lengan Bara. Ia tidak mau berlama-lama di dalam kamar. Saat mereka akan keluar, Oma dan Liliana masuk. Ayo sayang, acaranya akan dimulai. Bara langsung menggandeng lengan Kirana dan membawa keluar ruangan. Tapi sebelum keluar Oma sudah lebih dulu menjewer telinga Bara. Jangan membuat malu lagi, tahan N4F-mu itu, Oma menjewer telinga Bara seraya melotot. Iya Oma, lepaskan sakit, ucap Bara sambil memegangi lengan omanya. Kejadian kemarin saat Bara mencium Kirana, semua orang membicarakan mereka bahkan teman Oma yang datang ikut menertawakan Bara. Membuat Oma jadi malu. Awas saja, Oma memantau kalian dari jauh, ucap Oma dengan wajah sangar. Membuat orang yang ada di dalam ruangan itu menahan tawanya. Ayo, Liliana segera membawa pengantin menuju ruangan pesta. Karena Bara sudah mengkode Liliana dengan matanya. Seorang wanita dan seorang pria datang dengan bergandengan tangan. Mereka masuk setelah memberikan undangan. Karena Vero adalah karyawan di perusahaan Bara, jadi ia mendapatkan undangan dan Fania ikut menjadi pasangan pestanya malam ini. Fania menggunakan gaun merah dengan punggung terbuka, dan belahan gaun sampai paha. Terlihat sangat seksi. Tapi kalau soal wajah, kecantikannya tidak bisa menandingi Kirana sang kembang desa. Fania berlenggak-lenggok saat memasuki ruangan, semua mata pria memandang tubuh Fania, bukan karena terpesona tapi karena N4F-su. Fania sengaja memamerkan tubuhnya itu untuk memikat Bara malam ini. Fania menganggukkan kepalanya memberi kode, kemudian mereka berpencar. Di mansion Yamada, Mary sedang mengomel karena Daniel tidak mau datang ke acara Kirana. Bahkan Oma Mary mengancam Daniel, kalau tidak pergi ia akan menjodohkan Daniel dengan wanita pilihannya. Daniel ayo bersiaplah. Acaranya sebentar lagi akan dimulai, Kirana itu sepupumu, kau harus datang menghadiri pestanya, kalau kau tidak mau, Oma akan menjodohkanmu dengan cucu teman Oma, mau. Ucapan Oma Mary membuat Daniel berdiri. Baiklah, tapi Daniel tidak mau dijodohkan, Daniel maunya sama Kirana. Setelah mengatakan itu Daniel menuju kamarnya untuk bersiap. Dasar gila, suka pada sepupu sendiri, ucap Oma Mary seraya menggelengkan kepalanya. Fania sedang sibuk menyusun rencana di pesta pernikahan Kirana, sedangkan Dewi sedang histeris di rumah, setelah mendapatkan kabar dari kepolisian kalau suaminya kecelakaan dan tewas di tempat.
Ia langsung menuju rumah sakit. Dewi menangis saat melihat tubuh Cipto yang tak berbentuk lagi. Bukan hanya Cipto yang tewas, kedua anak buahnya juga, karena mobilnya ditemukan dalam keadaan hancur dengan 3 orang tewas di dalamnya. Dewi terus menangis. Walaupun Cipto banyak istri tapi ia selalu menyayangi Dewi, karena Dewi menjadi orang yang sangat peduli padanya. Bukan hanya sebagai istri, Dewi juga bagaikan sahabat bagi Cipto. Tapi karena obsesi Cipto pada Kirana, membuatnya mati mengenaskan, Dewi tidak tahu itu. Kalau dia tahu mungkinkah Dewi akan kecewa. Pesta sedang berlangsung. Yanti, Bastian dan Bima sedang sibuk berjaga di pesta dengan earphone yang dipakai di telinga, sehingga mereka saling terhubung. Saat ini Bima berbicara melalui earphone. Ia menghubungi Yanti karena Bima melihat seorang wanita yang begitu familiar baginya. Wanita bergaun merah, hama yang harus dibasmi. Pantau terus pergerakannya, ucap Bima melalui earphone. Siap, ucap Yanti sambil terus berjalan. Ia tidak sadar ada seorang wanita di depannya. Bruk, au. Seorang wanita menjerit saat Yanti menabraknya. Maaf, ucap Yanti dengan nada tegas. Kau sengaja kan, menabrakku? Ucap seorang wanita dengan gaun biru langit. Aku kan tadi sudah bilang maaf, berarti aku tidak sengaja, ucap Yanti dengan wajah acuh. Sudah, bilang saja kau ingin mendekatiku, dan pura-pura menabrakku. Wanita dengan percaya dirinya, Yanti yang mendengarnya menjadi jengah. Jangan terlalu percaya diri Nona. Yanti menatap meja yang berisi banyak makanan kemudian mencomotnya 2 buah. Aku kesini hanya ingin mengambil ini. Yanti menunjukkan kue yang ada di tangannya ke arah wajah wanita itu kemudian memasukkan 1 ke dalam mulut. Setelah mengatakan itu Yanti langsung pergi. Melihat Yanti pergi wanita itu juga ikut pergi dengan membawa minuman di tangannya. Sally, di mana omamu? Dari tadi Oma cari tidak ketemu, ucap Oma yang sedang mencari teman baiknya, dan di depannya ini adalah cucu dari temannya, yang siang tadi mengejek Bara. Oh, Oma tidak bisa hadir, jadi Oma menyuruh Sally yang datang ke sini, ucap Sally sambil tersenyum. Baiklah, kau nikmatilah pestanya, Oma pergi dulu, ucap Oma kemudian berjalan pergi. Karena banyak minum jadi Sally ingin ke kamar kecil. Ia berjalan menuju toilet setelah menaruh gelas minuman di tangannya. Vania berjalan mendekati Kirana dan Bara yang sedang berbincang dengan tamu. Dia berjalan dengan berlenggak-lenggok bak model papan atas, dengan 2 gelas minuman di tangannya. Hai Kirana, Vania tersenyum. Mendengar suara yang familiar, membuat Kirana terkejut. Vania, ucap Kirana tak percaya, bagaimana Vania bisa datang ke acara ini. Raut wajah Kirana yang berubah diperhatikan oleh Bara, ia sudah tahu hubungan mereka berdua. Kenapa wajahmu terlihat terkejut seperti itu? Aku tidak akan merebut suamimu, seperti dulu aku merebut pujaan hatimu, kemudian Vania berbisik di telinga Kirana. Tapi suamimulah yang akan bertekuk lutut padaku, ucapan Vania membuat Kirana emosi. Tapi ia segera menahannya, ia tahu Vania sengaja memprovokasinya. Dari dulu memang Vania seperti itu. Selalu ingin merebut apa yang Kirana punya. Bara hanya memperhatikan mereka, ia ingin tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Aku turut bahagia, kakakku akhirnya menikah, padahal dulu ia hampir saja menikah dengan pria tua yang memiliki istri 4, karena aku kasihan pada Kirana, jadi aku yang menggantikannya. Aku sekarang bersyukur kau menikahi kakakku, semoga kalian hidup bahagia. Vania tersenyum pada Bara dan mengulurkan gelas minuman padanya.
Sebagai rasa terima kasih, ayo kita bersulang. Fania menyodorkan minuman itu pada Bara, tapi Bara hanya melihat tanpa mau mengambil. Yanti sedang berjalan sambil menenteng sebuah kue di tangannya, mendapatkan perintah dari Bima. Hama pengganggu beraksi, amankan Bara, ucap Bima pada earphone-nya, karena ia terus memantau CCTV. Yanti melihat Bara yang didekati wanita bergaun seksi dan sedang menyodorkan minuman pada Bara. Yanti langsung berlari mendekati Bara. Melihat tangannya yang masih memegang kue, Yanti langsung memasukkannya dalam mulut. Kemudian merampas gelas yang dipegang Fania. Fania terkejut memandang Yanti yang datang tiba-tiba. "Hei, apa-apaan kau ini? Aku ingin memberikan pada tuan ini," ucap Fania tidak terima. Karena mulut Yanti penuh jadi ia tidak dapat bicara, dengan cepat ia mengunyah makanannya dan langsung menelannya. Tapi sialnya makanan itu nyangkut di tenggorokan membuat Yanti sulit bernapas. Melihat minuman di tangannya, tanpa pikir panjang Yanti langsung menenggak habis minuman itu. Fania yang melihat itu melotot tak percaya. "Minumanku," ucapnya dengan wajah sedih. Minuman itu sengaja ia persiapkan untuk Bara tapi Yanti menghabiskannya. "Ah!" Leganya, ucap Yanti merasa tenggorokannya plong. Kemudian ia menatap Fania. "Menjauhlah, sebelum aku menyeretmu pergi dari sini," ucap Yanti dengan sorot mata tajam. Fania kesal pada Yanti, ia langsung pergi dari sana, karena misinya telah gagal. Sialan, kenapa pria itu datang? Jadi gagal kan? Fania menghentakkan kakinya dan pergi dari sana. "Silahkan lanjutkan pestanya bos," Yanti kemudian berjalan pergi. Kirana diam memandang Fania yang pergi. "Sudah, jangan dipikirkan perkataan wanita itu, aku tidak akan tergoda dengannya, karena hanya kau yang ada di hatiku." Bara menaruh tangan Kirana di dadanya. Kirana tersenyum melihat itu, ia bersyukur Bara ternyata mengerti dengan ketakutannya. Yanti kembali memantau jalannya pesta. Saat berjalan tiba-tiba ia merasakan hawa panas di tubuhnya. "Kenapa aku kepanasan?" ucap Yanti sambil melepas kancing atasnya. Makin lama panas itu semakin menjadi, rasanya Yanti ingin berendam di air. Ia menuju toilet dan membasuh mukanya yang terlihat memerah. Karena panas itu semakin menjadi, Yanti buru-buru keluar toilet, tapi ia kembali menabrak seseorang. "Bro, hei kau lagi," ucap Sally marah, melihat pria yang ditabrakannya tadi, kini menabraknya lagi. "Benar kan? Kau sengaja melakukannya," ucap Sally tak terima. Yanti tidak menjawab, ia sedang menahan sesuatu di tubuhnya, apalagi saat melihat gaun yang dikenakan Sally, pada bagian dada yang terbuka membuat nafsu Yanti memuncak. Apalagi sesuatu yang telah lama mati, kini kembali hidup. Pusaka Yanti mengalami mati suri. Kurang ajar, Sally ingin menamparkan wajah Yanti yang melihatnya penuh nafsu. Tapi lengannya langsung ditangkap Yanti. Kemudian ia langsung membopong Sally menuju kamarnya. Karena ia sudah tidak tahan lagi. "Lepaskan, lepaskan aku pria brengsek," Sally meronta di bahu Yanti, karena Yanti membawa Sally di bahunya seperti karung beras. Sambil berjalan menuju kamar, Yanti terus mengelus bokong Sally. "Pria brengsek, lepaskan tanganmu dari kongku," Sally terus berteriak. Semua anggota Scorpion yang berjaga di sana terkejut melihat bos mereka membopong seorang wanita menuju kamarnya. Yang mereka tahu, Yanti itu tidak suka pada perempuan. "Bro!" Yanti melempar Sally ke atas tempat tidur dan langsung menghukumnya. "Bantu aku,"
ucap Yanti dengan suara berat, sambil berusaha melepaskan P4 kayannya. Tidak. Aku tidak mau, Sally terus meronta. Tapi tenaga Yanti yang lebih kuat sehingga Sally tidak dapat berbuat apa-apa. Yanti langsung menkium Sally, ia terus menisatu ke matinya, tanpa peduli pada Sally yang terus meronta. Karena kehabisan tenaga akhirnya Sally pasrah dengan keadaan. Ia hanya diam dengan semua perlakuan Yanti. Bahkan ia pun ikut terseret. Kenapa ini begitu N1 kemat, harusnya dari dulu aku menyukai wanita. Yanti tidak sadar bahwa earphone-nya terjatuh dan tertindih, sehingga suara mereka menyambung dengan yang lainnya. Brongsek, siapa yang lagi berkinta tapi tidak mematikan earphone-nya? Bima menggeram kesal, sambil berjalan keluar ruangan mencari Yanti yang dari tadi sulit dihubungi. Bima melihat Bastian yang sedang memeluk istrinya. Semenjak kejadian di kamar itu, Bastian makin lengket pada Naomi. Bahkan rencana untuk menceraikan Naomi dilupakannya. Begitupun Naomi, ia sudah menerima Bastian menjadi suaminya. Bima menepuk pundak Bastian, tapi saat Bastian menoleh membuat Bima tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, Bas, apa kau habis makan daging mentah? Kenapa mulutmu penuh dengan warna merah? Ucapan Bima membuat Bastian bingung, ia menoleh ke arah istrinya. Dengan cepat Naomi langsung membersihkan mulut Bastian. Hahaha, kerja dulu baru bermesraan, di mana Yanti? Aku tidak menemukannya dari tadi, ucap Bima. Bastian segera berdiri, dan Naomi pamit pergi karena merasa malu. Bab 90. Bima dan Bastian sedang berkeliling ruangan. Mencari Yanti tak kunjung ditemukan. Ada apa Bima? Kau mencari siapa? Liliana heran melihat duo B sedang mondar-mandir. Apa tante lihat Yanto? Bima mendekati Liliana yang duduk bersama yang lainnya. Tidak, mungkin sedang ke toilet, ucap Liliana asal menebak. Sebelum menjawab, Bima melihat ada anggota Scorpion yang sedang berjalan. Kemudian Bima menghentikannya. Kau lihat Yanto? Tanya Bima. Itu, pria itu terlihat ragu mengatakannya. Itu apa? Kenapa susah sekali kau bicara? Cepat, aku sedang banyak kerjaan, ucap Bima yang sudah tak sabar. Bos Yanti, pergi ke kamarnya membawa seorang gadis, ucap pria itu terlihat ragu-ragu. Hah? Semua orang terkejut, dan langsung berdiri. Apa kau tidak salah? Tanya Bima lagi untuk meyakinkan. Benar Tuan, saya melihat Bos Yanti menggendong seorang wanita yang terus berteriak kemudian masuk ke dalam kamar, dan sampai sekarang belum juga keluar, ucap pria itu dengan wajah serius. Aku tidak percaya sebelum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, ucap Bima seraya berjalan menuju kamar Yanti diikuti Bastian. Apa kau yakin? Tanya Liliana lagi. Iya Nyonya, mendengar ucapan yang sama akhirnya Liliana mengikuti Bima diikuti Aldrich. Oma juga tak kalah semangat untuk melihat Yanti si wanita jadi-jadian itu. Apa yang akan dilakukan Yanti di dalam kamar bersama wanita? Melihat semua orang pergi, Arabella dan yang lainnya juga mengikuti. Astaga! Apa aku tidak salah lihat? Bima membuka pintu kamar Yanti yang tidak dikunci kemudian kembali lagi. Ada apa? Liliana menjadi penasaran. Ia pun ikut melihat ke dalam kamar bersama Aldrich. Jangan lihat pria lain sayang, ucap Aldrich sambil menutup mata Liliana, karena di sana terlihat Yanti tanpa sehelai benang pun dan hanya ditutupi selimut. Yanto, Oma yang baru tiba langsung memasuki kamar Yanti dak berteriak. Yanti yang sedang tidur karena kelelahan terkejut bangun,
begitupun Sally yang berada di pelukannya. Astaga, Yanti bangun dan langsung duduk. Nyonya besar, ucap Yanti terkejut. Begitupun Sally, ikut terkejut melihat teman omanya ada di depan pintu dengan mata melotot. Oh, Oma, Sally meremas selimut yang ada di tubuhnya. Apa yang kalian lakukan? Oma menatap tajam Yanti dan Sally. Yanti dan Sally saling pandang, mereka bingung harus berkata apa, kejadiannya begitu cepat, yang awalnya Sally meronta kemudian menjadi keenakan. Oma, jangan beritahu Oma Sally ya. Ucap Sally ragu-ragu. Kalian harus dinikahkan sekarang juga, ucap Oma dengan nada marah. Baik Nyonya besar, saya akan menikahinya, kalau perlu malam ini juga saya siap, ucap Yanti dengan tegas. Bima, panggil orang untuk menikahkan mereka, ucap Oma tanpa melihat Bima. Siap, Bima langsung kabur keluar tapi kemudian kembali lagi. Bas, temani aku, ucap Bima sambil menarik lengan Bastian. Tapi sebelum pergi Bastian menyempatkan mencium kening sang istri. Kap, aku pergi dulu, Naomi menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Haish, tidak usah sok romantis di depanku, Bima merasa jengah melihat Bastian yang begitu romantis, padahal waktu baru menikah, istrinya selalu diacuhkan. Pakai pakaian kalian cepat, ucap Oma sambil duduk di sofa, kemudian kembali berbicara. Oma tidak habis pikir, kenapa kalian bisa melakukan hal di luar batas, harusnya kalian itu menikah dulu, baru bisa bersenang-senang, ucap Oma kemudian menatap tajam Yanti. Maafkan saya Nyonya besar, ucap Yanti sambil menundukkan kepala. Ia juga tidak tahu akan terjadi seperti ini, tapi ya sudahlah mereka juga sudah menikmatinya. Kemudian mereka menuju kamar mandi setelah Liliana memberikan batrobe. Di ruangan pesta, Bara dan Kirana tidak tahu mengenai insiden yang baru saja terjadi. Mereka masih menjamu tamu-tamu yang datang karena sebentar lagi pestanya akan segera selesai. Kirana, Daniel berjalan mendekati Kirana. Selamat menempuh hidup baru, aku bahagia melihatmu bahagia, ucap Daniel dengan wajah sendu. Sedangkan Bara menatap tak suka pada Daniel. Terima kasih Kak, semoga kakak mendapatkan wanita yang terbaik untuk kakak, ucap Kirana sambil tersenyum. Bolehkah aku memelukmu? Ucap Daniel ragu-ragu, tapi kemudian senyumnya mengembang ketika Kirana menganggukkan kepalanya. Sayang, Bara ingin protes tapi Kirana sudah lebih dulu memeluk Daniel, karena menurut Kirana, kenapa Bara harus marah pada sepupunya sendiri. Terima kasih Kirana, aku sudah ikhlas kau bersama pria itu, tapi kau jangan menjauh dariku, ucap Daniel dalam pelukan Kirana. Sebelum Kirana menjawab, Bara sudah menarik tubuhnya menjauh dari Kirana. Sudah, silahkan pergi, ucap Bara dengan sorot mata tajam. Daniel tidak menghiraukan Bara, ia malah tersenyum pada Kirana. Aku pulang dulu Kirana, setelah mengatakan itu. Daniel langsung pergi. Kirana cemberut melihat kelakuan Bara. Sayang, jangan marah, aku hanya tak suka kau berdekatan pada pria lain, ucapan Bara membuat Kirana melotot tak percaya. Kak Daniel itu sepupuku, bukan orang lain, ucap Kirana sambil berkacak pinggang. Saat Bara akan kembali bicara, seorang pria datang mendekati mereka. Kirana selamat ya atas pernikahanmu, ucap Vero sambil tersenyum. Setelah Vania gagal memberikan minumannya, ia langsung pulang tanpa menunggu Vero lagi. Bara mengkode anak buahnya yang ada di sana. Bawa pria ini pergi.